Untuk level tim nasional, saudara-saudara, kemajuan sepak bola Indonesia itu ya sudah nggak bisa dibantah lagi lah. Sudah nggak bisa dibantah lagi, sudah terbaik di Asia Tenggara. Walaupun ranking FIFA-nya untuk sementara masih di bawahnya Thailand dan Vietnam, saudara. Tapi prestasi tim nasional Indonesia sudah luar biasa lah. Nah, masalahnya ini ada di level klub. Prestasi Persib Bandung, wakil Indonesia di Liga Champion Asia musim ini, saudara, sudah jauh dari klub-klub Asia Tenggara lainnya, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Australia, Laos, Myanmar, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, sepak bola di Indonesia ini sekarang ini sedang mengalami yang disebut sebagai paradoks, kontradiksi, kontradiktif, jomplang lah, jomplang antara tim nasional dengan prestasi klub. Nah, ini fair, saudara-saudara. Ini fair, ini fair. Ini prestasi tim nasional ini kita harus akui, tim nasional Indonesia itu ya terdepan lah, terdepan di Asia Tenggara untuk saat ini ya, untuk saat ini kita bicara. Karena kita menjadi satu-satunya tim yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, dan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu besar sekali. Sayangnya saudara-saudara, sayangnya ya, prestasi tim nasional Indonesia, penampilan tim nasional Indonesia, performa tim nasional Indonesia, keseriusan tim nasional Indonesia di ajang internasional, di level Asia, di level dunia, di level atas itu ya, tidak diikuti oleh klub sepak bola produk Liga Indonesia. Klub Indonesia ini sayangnya tidak ikut ke situ. Contohnya ini saya kasih contoh yang jelas-jelas saja ya. Persib Bandung juara Liga Indonesia 2023-2024 yang menjadi utusan Indonesia, satu-satunya utusan Indonesia di Liga Champion Asia 2. Liga Champion Asia 2 ya. Liga Champion Asia 2 ini hasilnya saudara-saudara cukup memalukan. Nah, sebelumnya juga di Piala di Shopee Cup, di Piala ASEAN itu yang level klub itu juga, kecuali PSM Makassar yang lumayan, Borneo FC juga tidak terlalu memuaskan, saudara-saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya kontradiktif. Kenapa sih klub-klub Indonesia untuk tampil di level ASEAN saja, ASEAN ya, level ASEAN itu saja susah payah. Begitu pula di level Asia yang jauh lebih tinggi, terlalu susah payah lah, tidak niat, tidak serius, tidak prestasinya jelek. Ini yang bikin saya agak sedikit sedih, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ini bukan pendukungnya Persib, juga bukan pendukungnya Borneo, juga bukan pendukungnya PSM Makassar, bukan. Dan saya nggak peduli dengan hasil pertandingan klub-klub itu. Tim-tim itu mau kalah 100-0, 10-0, mau memainkan pemain-pemain cadangan, semua juga nggak peduli. Tetapi kan masalahnya begini, masalahnya mereka tampil di kompetisi Asia, di kompetisi ASEAN, antar klub ASEAN itu ada embel-embelnya Indonesia di situ.
ada tulisan wakil Indonesia, dikirim oleh Indonesia. Dan mereka membawa nama Indonesia di turnamen itu. Jadi itu adalah hak semua orang Indonesia untuk mengkritisi tim-tim tersebut, untuk mengkritik klub-klub tersebut kalau dia tidak bermain bagus, kalau dia tidak serius, kalau dia main-main di situ, saudara-saudara, tidak menunjukkan jati diri seperti yang ditujukan oleh tim nasional itu adalah hak semua pendukung penggemar sepak bola Indonesia, karena mereka pergi atas label, atas menggunakan bendera Indonesia, utusan wakil Indonesia, begitu saudara-saudara. Persib misalnya, saudara-saudara, Persib misalnya di Liga Champion Asia 2, saudara-saudara, Liga Asia Champion 2 ini 2, bukan Liga Champion Asia Elite, itu bukan. Persib itu sudah menjalani 2 pertandingan dan hasilnya, saudara-saudara, dua-duanya mengalami kekalahan. Kekalahan pertama dari Port FC, klub Thailand, klubnya Madampang, klubnya Asnawi Mangkualam. Itu gol di menit sejelang bubar kemasukan. Nah, itu berarti menunjukkan tidak fokus, menunjukkan fisiknya lemah. Kemudian yang kedua juga mereka kalah dengan klub dari saudara-saudara? Klub dari Cina. Zhejiang atau apalah itu. Itu dia kalah di klub dari Cina, namanya Zhejiang FC. Itu juga kalah 0-1 lewat gol di menit ke-80-an terakhir mau berakhir. Lewat blundernya Victor Igbonevo. Itu menunjukkan bahwa dalam 2 pertandingan itu terlihat sekali Persib Bandung itu tidak serius. Tidak serius, saudara-saudara, yang saya tangkap. Mereka justru serius ketika pertandingan Liga Indonesia melawan Persija. Persija itu mereka merasa itu jauh lebih penting, layaknya final Liga Champion, layaknya final Piala Dunia, dibandingkan tampil di Liga Champion Asia yang seharusnya lebih bergengsi, saudara-saudara. Mereka pikir Persija lawan Persib Bandung itu harus menang hanya demi gengsi, saudara-saudara, bukan demi apa-apa, bukan demi prestasi. Ini kan ya aneh lah menurut saya paradigma. Mungkin di masa lalu iya itu bergengsi, tetapi kan sekarang itu eranya sudah era globalisasi. Semua orang, semua klub, semua tim itu berlomba-lomba untuk sukses di level Asia, di level dunia. Tetapi ini ya begitu deh. Yang sama, saudara-saudara, kita lihat aja lah, kita lihat negara tetangga kita. Misalnya di Liga Champion Asia Elite ya, Malaysia itu dia mengirimkan Johor Darul Taksim di situ. Dan hasilnya juga lumayan, saudara-saudara. Johor bukan lumayan lagi, menurut saya bagus. Mereka menahan imbang Shanghai Port di pertandingan pertama. Shanghai Port, saudara-saudara, klub yang dulu pernah diperkuat Carlos Tevez kalau nggak salah, itu Shanghai Port mereka tahan imbang. Kemudian yang pertandingan kedua mereka mengalahkan Shanghai Shenhua 3-0. Kan luar biasa, walaupun materi pemainnya semuanya mayoritas adalah pemain asing, tetapi itu nggak masalah. Itu adalah taktik dan strategi yang seharusnya juga diikuti Persib Bandung. Itu menunjukkan bahwa mereka serius. Dan siapa ini? Johor Darul Taksim itu sekarang ada di klasemennya itu di wilayah timur itu ada di runner up di klasemen sementara di fase liga. Kalau Liga Champion Asia Elite ini menggunakan sistem fase liga, saudara-saudara. Jadi nanti dia punya potensi lolos ke babak berikutnya. Sementara tetangga kita lain, misalnya kita lihat saja lah, misalnya Selangor FC. Selangor FC itu juga tampil di Liga Champion Asia 2, sama seperti Persib, dan hasilnya juga lumayan, saudara-saudara. Pertandingan pertama mereka berhasil menahan Muangthong United, dan pertandingan kedua mereka mengalahkan Cebu dari Filipina, dan sekarang mereka ada di klasemen kedua, runner up di grup H, saudara-saudara. Itu klub dari mana? Malaysia. Klub dari Singapura yang lebih dekat lagi itu juga sama. Tampines Rover itu setelah dikalahkan Bangkok United, mereka mampu bangkit mengalahkan Liman 3-1. Begitu pula dengan Lion City Sailor yang satu grup dengan Persib Bandung. Mereka mengalahkan Zhejiang. Padahal Lion City Sailor di Piala ASEAN itu dikalahkan oleh Borneo FC. Tapi tampaknya yang
apa itu Lion City Sailor yang main lawan Borneo itu adalah tampaknya dia saya nggak tahu, tampaknya adalah tim cadangan. Nah, itu kemudian klub dari Thailand lebih bagus lagi, saudara-saudara. Port kita tahu mengalahkan Persib. Kemudian si siapa Buriram juga tampil, Bangkok United. Bangkok United bahkan memuncaki di klasemen grup G, saudara-saudara. Kemudian ada Muangthong United yang agak tidak terlalu bagus. Setelah kalah dari Selangor, Muangthong United ini kemudian kalah dari Jeonbuk Hyundai Motor. Jadi, ya itu perbandingannya cukup jomplang lah, saudara-saudara. Yang kurang lebihnya sama, saudara-saudara, terjadi juga di Piala ASEAN, di ASEAN Club Championship, di Shopee Cup itu juga kurang lebihnya sama. Prestasinya klub-klub Indonesia juga tidak terlalu memuaskan. Misalnya Borneo FC. Borneo FC ini kan main di grup B. Di grup B di situ pada pertandingan pertama mereka menang melawan Lion City Sailor seperti yang saya bilang tadi 3-0, dan tampaknya itu Lion City Sailor adalah tim lapis keduanya karena tim utamanya dipersiapkan untuk tampil di Liga Champions Asia 2. Kemudian di pertandingan kedua Borneo FC ini justru dikalahkan oleh Kuala Lumpur City FC, klub dari Malaysia. Jadi dalam 2 pertandingan mereka menang sekali dan kalah sekali. Dan di klasemen sementara grup B ini, saudara-saudara, ini Chong An Hanoi Police itu memuncaki klasemen dengan 6 poin, sama dengan Kuala Lumpur City 6 poin dari 2 pertandingan atau 100% selalu menang, saudara-saudara. Sementara Buriram di posisi ketiga, Buriram United di posisi ketiga dengan 3 poin, diikuti oleh Borneo FC dengan 3 poin. Nah, ini Borneo. PSM Makassar itu lebih lumayan. Walaupun ya bisa dibilang tidak bagus-bagus banget, tidak. Tetapi lebih lumayan dibandingkan Borneo. PSM ini untuk sementara mampu memuncaki klasemen di grup A, saudara-saudara. Klasemen di grup A, tetapi poinnya sama semua, 4 poin. Sama dengan BG Pathum United, sama dengan Dong Tan Hoa dari Vietnam, saudara-saudara. Itu terjadi setelah PSM Makassar bermain imbang 0-0 dengan BG Pathum United. BG Pathum United itu timnya Chanatip Songkrasin sekarang main di situ. Kemudian menang melawan klub dari Myanmar Sun United 4-3, saudara-saudara. Sementara Vietnam itu, klubnya Vietnam, Dong Tan Hoa itu mengalahkan Sun United 3-1 dan bermain imbang 2-2 dengan Terengganu. Nah, di grup ini klub Malaysia Terengganu itu hasilnya tidak terlalu bagus karena baru bermain sekali imbang dan sekali kalah. Masih ada waktu, saudara-saudara, masih ada waktu, masih ada pertandingan lagi, masih punya peluang. Ada peluang tim Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya itu masih ada, karena ini baru kompetisinya itu baru memulai, baru 2 pertandingan. Baik di Liga Champions Asia 2, Liga Champions Asia Elite maupun di Shopee Cup, di Asian Club Championship ini baru 2 pertandingan. Peluang masih ada, masih bisa berbenah, masih bisa untuk lolos ke putaran berikutnya, asalkan klub-klub Indonesia ini serius lah. Menurut saya ini harus serius. Begini loh, Liga Champion Asia kah itu, AFC Cup kah, apa itu, pokoknya kompetisi level Asia itu seharusnya antar klub seperti itu tuh harusnya jadi prioritas. Kalau Anda sudah juara di Liga Indonesia, ya sudah, sekarang naikkan level Anda, naikkan level, nggak usah lagi menganggap bahwa pertandingan sesama melawan Persija penting, pertandingan melawan Arema, melawan Persibaya penting. Iya penting, tetapi tidak lebih penting dari pertandingan di level Asia. Persib ini nanti masih akan menghadapi Lion City Sailor. Nah, kalau Borneo FC bisa mengalahkan Lion City Sailor 3-0, ya seharusnya Persib juga bisa. Walaupun sekali lagi yang saya bilang tadi, tim cadangan. Kemudian masih ada Persib juga masih akan away ke Port FC di Bangkok sana. Kemudian Persib juga masih akan menjamu Zhenjiang. Ya harapannya sih 4 pertandingan tersisa itu bisa dimenangkan. Bisa dimenangkan lah, saudara-saudara. Jadi tampil di level Asia mewakili Indonesia itu nggak usah bikin malu lah. Jangan memalukan, jangan tampil ala kadarnya, jangan pasang status tim cadangan dimainkan di situ. Kemudian yang jadi prioritas
Liga Indonesia. Enggak, coba Anda lihat tim-tim Eropa sana. Mereka itu biasanya kalau mau pertandingan di Liga Champion di Eropa sana atau Liga Eropa, itu pasti di domestiknya itu mereka korbankan. Mereka memainkan pemain-pemain pelapis di liga domestik, kemudian tampil serius di liga yang di Eropanya itu. Dan itu seharusnya juga dilakukan oleh Persib Bandung. Jangan kebalikannya, saudara-saudara. Seperti Persib Bandung, saudara-saudara, dua klub Indonesia lain yang ditampil di Shopee Cup, di Asian Cup Championship ini juga harus serius. Masih ada peluang lah, masih ada peluang. PSM misalnya, dia masih akan menghadapi klub dari Kamboja, namanya Prekan Red Sapphire. Itu seharusnya menang lah, harusnya. Kemudian mereka masih akan menghadapi Terengganu FC. Seharusnya juga bisa menang lah, karena bagaimanapun kalau tim Indonesia ketemu tim dari Malaysia itu ya gengsinya lumayan lah, itu harus dimenangkan. Kemudian masih bertemu lagi dengan Dong Tan Hoa, pertandingan terakhir PSM itu. Jadi kalau mereka bisa memenangkan pertandingan, dia lolos ke babak berikutnya, peluangnya terbuka. Sementara Borneo FC itu juga walaupun masih hanya baru dapat 3 poin dan menempati peringkat keempat klasemen sementara di grup B. Peluangnya masih ada, masih banyak pertandingan. Mereka masih akan menghadapi Buriram United di Thailand sana, di Buriram kota. Kemudian masih akan menghadapi Kaya Iloilo, klub dari Filipina, dan masih akan menghadapi yang terakhir Chong'an Hanoi Police FC. Nah, itu peluang masih ada. Peluang masih ada, dan harapan saya ini diserius lah. Bermainlah serius. Jadi prioritaskanlah kompetisi level Asia, level ASEAN, karena ini lebih bergengsi daripada sekedar Liga Indonesia. Nggak usah mikirin Liga Indonesia karena jadwalnya sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu Liga Indonesia. Kalaupun nanti pembagian pemainnya ya diprioritaskan aja sebelum pertandingan di level lebih tinggi, di level ASEAN atau di level Asia. Pemain pelapis, pemain utama diistirahatkan, nanti mainkan di tim utama. Itu begitu pula nanti Madura United ketika tampil di AFC Challenge Cup atau Challenge League ya. Itu juga harapan saya serius tampil di level yang lebih tinggi supaya kemajuan yang sudah didapatkan tim nasional Indonesia itu juga beriringan sejalan dengan prestasi di level klub. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Semuanya saudara-saudara, semuanya tentang hasil pertandingan klub-klub sepak bola di Asia Tenggara, di Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2, khususnya bagaimana Persib Bandung itu tampil pada 2 pertandingan Liga Champion Asia 2 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Kalah, saudara-saudara. Kalah, dua-duanya kalah di menit-menit terakhir lewat kesalahan yang kesalahan lah. Sebaliknya klub-klub dari negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Singapura itu tampil lumayan bagus. Hanya Filipina yang buruk. Jadi hanya Persib dan Filipina dan klub-klub Filipina yang tampil buruk di Liga Champions. Jadi ini sangat memprihatinkan, sekaligus juga paradoks, saudara-saudara. Sekaligus juga ini kontradiksi karena prestasi tim nasional Indonesia ini kan sedang menjadi pembicaraan di seluruh Asia Tenggara. Asia Tenggara lah kita bilang Asia. Kalau kita bilang dunia ya terlalu berlebihan. Kita bilang Asia juga ya bisa 50-50, tetapi yang jelas di Asia Tenggara itu tim nasional Indonesia itu sedang mengalami kemajuan yang signifikan. Posisinya itu terus menanjak walaupun secara ranking itu masih untuk sementara masih di bawahnya Thailand dan masih di bawahnya Vietnam, tetapi secara pencapaian, secara prestasi, secara penampilan, kemudian itu prestasinya lebih bagus karena sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia di round ketiga, di putaran ketiga. Ini adalah sebuah catatan prestasi yang bagus dengan materi pemain yang banyak sekali, pemain abroad, banyak sekali pemain keturunan, pemain luar biasa lah. Pokoknya Indonesia ini udah Malaysia lewat, Thailand lewat, Vietnam lewat,
kemudian Singapura lewat, Filipina lewat. Tetapi sayangnya di level klub ini ya saudara-saudara, ini yang ya kayak Persib ini kayak nggak niat gitu loh saudara-saudara ya. Kayak nggak niat bermain di level Asia. Ini kita harus mengkritisi Persib. Walaupun kita bukan pendukung Persib. Bukan, saya bukan pendukung Persib. Dan saya nggak peduli Persib mau kalah 10-0 kah, mau kalah 100-0, nggak peduli. Tetapi kan masalahnya Persib tampil di Liga Champions Asia ini menggunakan bendera Indonesia. Ada nama Indonesia di situ. Sehingga sebagai orang Indonesia kita harus mengkritisi itu kalau dia tampil ala kadarnya, saudara-saudara. Dan sayangnya itu mereka terlihat sekali tidak niat bermain di level Asia. Ya kalau memang sejak awal gak niat, ya kasihkan aja klub lain yang punya semangat, yang punya keinginan untuk tampil lebih bagus di Liga Champions Asia. Kasihkan saja siapa, misalnya Persipura atau PSS Sleman atau mana yang punya gitu loh. Jadi nggak usah seolah-olah hebat tetapi bikin malu negara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Dan yang paling penting, jangan nyampah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya ide sendiri, bikin konten sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!